Ini adalah headset gaming Logitech yang akhirnya suara mikrofonnya itu decent. Apalagi kalau dibandingin sama headset gaming Logitech yang harganya jauh lebih mahal. Unboxing experience-nya cukup lengkap buat sebuah headset Logitech, namun tentu tidak selengkap headset Logitech yang mahal. Di dalam kita bisa melihat ada guide yang di-print di dalam boxnya agar nggak banyak pretelan. Lalu tentunya ada headsetnya itu sendiri yang bentuknya ini agak funky dan casual ya. Kita akan bahas ini lebih lanjut. Lalu ada dongle Lightspeed-nya yang sekarang ukurannya lebih kecil, kabel Type-C to Type-A buat charging, dan detachable microphone-nya. Ukuran dari dongle-nya ini lebih kecil ketimbang dongle headset gaming yang biasa kita review, terutama dari dongle Logitech G Pro X Wireless yang kita pakai buat daily driver. Secara desain, Logitech G522 ini mirip dengan G435 yang waktu itu udah pernah kita review juga, cuman rata-rata desainnya ini agak berbeda dan sayangnya dia nggak adjustable lagi kayak G435. Ear cup yang ada di headset ini cukup besar dengan RGB yang ada di kedua sisi headset, hanya aja headbandnya itu tidak lembut dan cuma berpegang sama satu sleeve yang bisa di stretch ini aja. Ear cup-nya terbuat dari fabric, lumayan empuk, dan bahkan bisa dicopot-copot juga. Jujur gue lebih suka dengan fabric kayak gini ketimbang yang kulit-kulitan, karena kalau kulit-kulitan itu nggak lama pasti juga suka ngelupas-ngelupas. Jujur buat overall desainnya, Logitech G522 ini stylish dan simple banget. Hanya aja karena ini terlalu simple, jadinya tidak ada mekanisme adjustable padding yang bisa menyesuaikan dengan kepala kita. Dan di pengalaman gua, ini headset suka melorot-melorot pas dipakai. Sebenarnya kita juga bisa adjust sekali sleeve headband ini dari headphone-nya, namun ya setelannya hanya ini aja, nggak lebih. Tombol kontrol yang ada di ear cup kirinya itu ada macem-macem. Yang pertama ada power switch button, Bluetooth button, volume scroll wheel, mute mic button, dan juga USB-C. Tidak ada audio combo jack di sini yang berarti headsetnya itu tidak bisa wired mode. Kalau mikrofonnya sedang di-mute akan ada notifikasi LED merah di mic mereka, namun tidak sehalus LED yang ada di headset Corsair saat di-mute. Lalu selesai dari desainnya, gimana nih dengan kualitas suara dari headsetnya itu sendiri? Sebenarnya kualitasnya itu ya suara dari headsetnya ini bagus secara clarity dan cukup jelas juga detailnya. Gue suka dengan struktur suaranya, terutama saat main Expedition 33 yang mengandung banyak lagu klasik. Namun drivernya ini terasa kurang akan depth, alias bassnya ini kurang nendang. Jadi terasa datar dan tidak terlalu imersif kalau lagi ada ledakan atau tembak-tembakan di sekitar kita. Saat kita lagi dengerin dialog sih enak ya karena vokalnya itu jelas, namun saat action scene jadi terasa kurang. Tapi kualitas dari bassnya itu malah lebih halus loh. Halus banget sampai-sampai detail dari suaranya itu kedengeran semua. Kita sih nyaranin kalau mau main game yang enak di headset ini adalah game yang berfokus sama dialog, terutama di RTS. Buat volumenya di 60%-an dia udah cukup, dan kalau kita sarankan sih ambil equalizer yang condong menonjolkan bass seperti preset yang bass boost ini. Kalau lagi dengerin lagu, terutama lagu-lagu yang kebanyakan EDM, itu pakai preset bass boost agar kedengeran depth-nya. Positioning suaranya itu terdengar detail walaupun kita nggak ada mode surround atau gimana, tapi pas lagi main Doom misalnya itu positioningnya lumayan clear. Hanya aja headset ini tidak terlalu bisa mengisolate kuping kita dari background noise, jadi volumenya harus agak dikencengin biar kita nggak mendengar suara dari luar. Buat Bluetooth mode-nya kita juga nggak merasakan ada delay, namun game yang kita mainin di HP itu juga bukan game yang kompetitif banget. Tentunya sebagai headset dari Logitech, G522 ini juga supported di dalam Logitech G Hub, di mana kita bisa atur equalizer per game atau per aplikasi. Logitech G Hub ini sebenarnya bakal ribet pertama-tama karena kita mesti nyetel lagi tiap ganti game. Namun enaknya kalau kita udah setel ini satu-satu, kita bisa punya preset headset per game spesifik. Kalau battery life-nya, Logitech klaim bahwa headset ini bisa nyala sampai 70 jam kalau RGB-nya dimatikan dan 40 jam saat RGB-nya dinyalakan. Tapi kita sendiri belum pernah tes sampai sepanjang itu. Sejauh ini seminggu pemakaian kita belum pernah charge sama sekali headsetnya. Dan yang paling kocak adalah fitur sampler yang dimana kita bisa punya soundboard sendiri, khususnya di Discord dimana kita udah nggak butuh nitro lagi. Dan yang terakhir, kualitas suara mikrofon dari headset Logitech ini bener-bener clear banget dibandingin sama headset Logitech sebelumnya ya. Yang ini lebih decent, lebih bulat, dan
akhirnya Blue Voice yang ada di Logitech itu tidak cuma gimmick lagi. Kita juga masih bisa ngeset preset-preset mikrofon di dalam Logitech G Hub-nya, tapi menurut gue yang ini udah cukup bagus. Apalagi kalau kualitas mikrofonnya kita bandingkan dengan flagshipnya mereka, yaitu Logitech G Pro X2 Wireless ini, yang harganya itu sampai 3,2 juta rupiah. Jadi buat sebuah gaming headset di harga 2,4 sampai 2,5 juta, ya G522 ini udah ngedeliver sesuai dengan janjinya lah. Kualitas suaranya itu udah decent banget, alias clarity-nya itu udah jelas, terus surround sound-nya itu juga lumayan kerasa walaupun nggak ada settingannya, terus juga detail suaranya juga lumayan lengkap. Dan paling kurangnya itu tadi di bass-nya itu, alias depth-nya itu nggak terlalu kerasa. Jadi kalau kalian lagi main game action dan berharap ini bakal immersive banget, ya immersiveness-nya itu bakal agak kurang lah. Cuma untuk clamping force-nya, ini adalah sebuah gaming headset yang salah satu yang paling ringan, dan juga clamping force-nya itu nggak terlalu yang nge-clamping banget, nggak terlalu ngejepit banget, jadi dipakai cukup lama pun masih oke. Gue biasanya pakai ini mungkin sekitar 5-6 jam dan masih oke-oke aja. Cuman ya balik lagi, karena ini nggak terlalu nge-clamping, jadinya headset itu suka melorot-melorot, adjustable-nya juga dikit banget, dan bahkan dia itu juga tidak terlalu nge-isolate kuping kita, jadi suara background itu masih suka kedengeran. Buat kualitas mikrofon nggak usah ditanya, ini adalah yang paling bagus di antara headset gaming Logitech yang lain. Kalau gue sih gue nggak akan mau nge-tune lagi suara gue, tapi kalau kalian mau atur-atur lagi, sebenarnya ada preset di Logitech G Hub yang kalian bisa akses. Jadi paling itu aja sih pendapat kita soal G522 ini. Menurut kalian headset gaming itu lebih penting mana sih? Kualitas suaranya dia atau kualitas suara mikrofonnya?